adik-adik, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Hari ini kita akan Bina Iman online bersama dengan kakak-kakak dari OMK. Sebelum kita mulai Bina Iman pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, kita ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi. Berkatilah kami, sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman online. Semoga kami dapat mengikutinya dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu kabar adik-adik luar biasa, karena adik-adik diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama seluruh gereja merayakan hari Minggu biasa ke-28. Bacaan Injil yang kita dengar mengisahkan tentang kerajaan Allah seumpama sebuah undangan pesta, di mana undangan pesta itu dilakukan oleh seorang raja untuk mengundang semua orang. Namun, banyak yang tidak mau mengikuti undangan itu. Karena apa mereka tidak mau? Karena terlalu bekerja keras, sering bermain, tidak mengingat bahwa ada undangan dari Tuhan. Mereka lebih sibuk, banyak kesibukan yang dilakukan. Adik-adik pun juga kadang sibuk dengan HP, dengan game, dan lain sebagainya. Namun, dalam bacaan Injil hari ini dikatakan, raja itu tidak mau perjamuannya sepi, perjamuannya tidak ada orang. Namun raja itu mengundang semua orang dengan ia menyuruh hamba-hambanya untuk pergi keliling kota untuk melihat orang yang di kota itu yang sedang sibuk, yang sedang bermain, yang sedang bekerja keras, dipanggil datang ke perjamuan pesta itu. Kerajaan Allah ditawarkan kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada orang tua adik-adik, dan kepada teman adik-adik. Jadi, kerajaan Allah itu menerima siapapun. Dalam bacaan Injil juga menegaskan bahwa apakah dalam perjamuan itu sudah ada persiapan atau tidak, menggunakan pakaian yang layak atau tidak. Apakah adik-adik pernah ke pesta, sebuah pesta yang besar, pesta yang meriah? Tentu adik-adik pernah. Sebelum adik-adik ke sana, apa yang adik-adik persiapkan? Tentu pakaian yang bagus, make up, apalagi ada yang cewek harus menggunakan anting-anting, yang cowok harus berjas, rapi, keren kelihatan. Dalam sebuah pesta saja kita perlu persiapan yang matang untuk hadir ke sana.
Bagaimana dengan kerajaan Allah? Tentu kita juga dituntut untuk mempersiapkan diri. Apa yang adik-adik persiapkan untuk pergi ke pesta? Yaitu adik-adik harus menghayati semangat sekami. Apa itu semangat dari sekami? Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Doa merupakan make up yang paling indah, yang paling cantik di wajah kita. Yang kedua adalah derma, di mana derma ini menjadi perhiasan dalam perayaan pesta itu, di mana adik-adik menggunakan kalung yang indah, gelang yang indah, dan mahkota tentu sangat indah dengan derma. Adik-adik sering melakukan kurban. Kurban itu menjadi pakaian yang paling indah, paling megah. Itu adalah kurban yang adik-adik lakukan. Persiapan yang berikut adalah kesaksian. Kesaksian itu akan menampilkan adik sebagai seorang yang elegan, seorang yang terpandang, seorang yang mantap ketika hadir dalam kerajaan surga. Jadi kalau adik-adik sering berdoa, berderma, kurban, dan kesaksian, saat adik-adik mengikuti undangan pesta, adik-adik sudah siap, sudah mantap, dan adik-adik akan diterima dengan sangat baik, akan dipuji dengan kemurahan Tuhan itu. Adik-adik, dengan bacaan Injil ini dapat memampukan kita melihat diri kita, bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita ke depannya mengikuti undangan Tuhan, yakni dengan doa, derma, kurban, dan kesaksian. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan renungan dari saya. Tuhan memberkati. Hai adik-adik, tadi kita sudah membaca Injil dan mendengarkan renungan bersama Frater Alfred. Sekarang kakak mau ajak kalian untuk membuat kreativitas. Kalian boleh minta bantuan papa, mama, atau saudara yang di rumah ya. Yuk kita buat bersama-sama. Hari ini kita akan membuat gerbang kerajaan surga. Alat dan bahan yang adik-adik butuhkan adalah 1 lembar kertas. Adik-adik boleh menggunakan kertas apa saja ya yang ada di rumah. Pensil warna, penggaris, pensil atau spidol, dan yang terakhir gunting. Langkah yang pertama, kita lipat kertasnya menjadi 2 bagian. Lalu kita tebali garis tengahnya menggunakan spidol dan menggaris. Sekarang, adik-adik lipat samping kanan dan kiri kertas, diluruskan dengan garis yang tadi. Jika sudah, tebali garis lipatan menggunakan spidol dan penggaris. Nah, sekarang kertas sudah terbagi menjadi 4 bagian. Kemudian adik-adik lipat kertasnya menjadi seperti ini. Setelah itu, adik-adik bisa membuat sketsa untuk membentuk gerbang menggunakan pensil seperti ini. Kalau sudah, kita gunting ya. Wah, sudah hampir jadi nih adik-adik gerbang kerajaan surganya.
Sekarang kita tulis yuk ayat emas minggu ini di bagian depan gerbang. Matius bab 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jangan lupa untuk menuliskan nama dan lingkungan adik-adik ya. Nah, adik-adik, sesuai dengan ayat emas yang sudah kita tulis tadi, Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi hanya sedikit yang dipilih. Adik-adik semua di rumah, inginkan dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, tugas adik-adik sekarang adalah menuliskan 4 sikap yang menunjukkan bahwa adik-adik mau dan siap menerima undangan Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang sudah jadi deh gerbang kerajaan surga kita. Adik-adik juga boleh ya menghias di bagian dalamnya. Ini gerbang kerajaan surga milik kakak. Kakak juga mau lihat dong gerbang kerajaan surga milik adik-adik. Jadi setelah adik-adik membuatnya, jangan lupa difoto ya. Terima kasih adik-adik. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti Bina Iman Online pada pagi hari ini. Jangan lupa dibuat kreativitasnya ya. Sampai bertemu minggu depan. Adik-adik, marilah kita mengambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan acara Bina Iman hari ini. Melalui Injil-Mu, kami diundang untuk selalu teguh dalam bekerja di dalam ladang-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan. Semoga kami selalu senantiasa menaati apa yang Kau kehendaki dan apa yang harusnya kita lakukan. Terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Semoga acara Bina Iman selanjutnya berjalan dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.